Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Dulur-dulur yang ada di lembur, baraya-baraya ada di kota, mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang, sehat walafiat, rizki yang berlimpah serta barokah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Pada siang hari ini kami Bukit Nyomot Pam tidak henti-hentinya memberikan edukasi serta pengalaman rutinitas merawat kebun durian. Mudah-mudahan video kami bermanfaat bagi rekan-rekan baraya-baraya pemula yang akan menggeluti usaha di bidang perkebunan, khususnya kebun durian. Dan siang hari ini kami berserta kru, kegiatan rutinitas adalah pemupukan NPK seimbang 16-16-16. Kebetulan saya memakai NPK Mutiara ini. Kami perlihatkan dan sebagian kita sudah melakukan pemupukan NPK Mutiara 16-16 ini yang biru. Barangkali baraya-baraya yang belum paham, NPK 16-16 kegunaannya adalah untuk pemupukan di fase vegetatif. Contohnya ini pohon durian kami masih dalam program pemupukan fase generatif. Nah ini alhamdulillah untuk trubusnya saling menyusul satu sama lain dan daunnya bisa dilihat baraya-baraya dulur-dulur seperti ini, hijau royo-royo. Mungkin 2 tahun kemudian ataupun 1 tahun ini bisa masuk fase pembungaan atau fase generatif, karena ini satu usia dengan yang ini nih fase generatif. Mudah-mudahan tahun ini bisa mengeluarkan bunga, dan kami sudah mentreatment program fase generatif, dan ini yang sudah kru dan kami kerjakan untuk pemupukan NPK seimbang. Nah ini masih kelihatan nih belum ditimbun. Nanti ini sebagian kayaknya udah ditimbun untuk karena cepat menguap, dan ini tanahnya masih
posisi lembab, dan ini bekas kemarin pengasapan. Nanti sore kami akan lanjutkan, dan ini alhamdulillah sudah melakukan pemupukan NPK seimbang, dan seperti ini kondisinya. Kita lanjut ke pohon berikutnya, dan ini sama kurang lebih setahun lagi nih memasuki fase generatif. Akan tetapi ini belum masuk ke fase generatif. Mudah-mudahan tahun depan bisa menyusul untuk program pembungaan. Dan kita lihat rekan-rekan yang sedang melakukan pembukaan ring luar pada tajuk pohon durian. Coba kita lihat-lihat kegiatan kesehariannya. Tah ieu loba teuing euy. Kudu di ieu. Kudu dipencar. Dan ini alhamdulillah mun bisa mang seunak tah. Nah, ini tas di agurannya. Ini sedang dilakukan pemupukan NPK seimbang 16 untuk fase vegetatif. Ini untuk jenis dan oce ini atau duri hitam. Dan rekan-rekan ini Wa dan Kanang Abai sedang melakukan kegiatan pembuatan ring luar. Seperti ini prosesnya. Baraya dulur-dulur, khususnya rekan-rekan pemula yang mau merintis usaha di bidang perkebunan, khususnya kebun durian. Inilah aktivitas keseharian kami dalam rangka melakukan pemupukan pohon durian, dan sebagian ini sudah ditaburkan pupuk organik yang secara alami telah difermentasi dan disatuin dengan pupuk NPK nih. Seperti ini baraya nih, NPK Mutiara 16. Untuk mereknya bebas apa aja yang ada di lokasi baraya. Untuk mereknya sama, bebas. Nah, setelah itu lalu ditimbun dengan tanah, dan ini kami sedang melakukan pembuatan ring luar di area luar tajuk pohon durian buat mengantisipasi ketika datangnya musim kemarau, agar ketika penyiraman airnya tidak meluber ke mana-mana, sehingga ketika dibuatkan ring luar
Tentunya air terkonsentrasi di area ring luar tersebut nih, contohnya seperti ini yang sudah kami kerjakan, yang sudah selesai. Nanti tinggal kami membuat irigasi airnya. Nah, ini durian jenis musangking, bisa dilihat dari sisi daunnya panjang dan lebar, dan seperti ekor musang untuk ujungnya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Alhamdulillah, dulunya ini kurang terawat sama sekali, dan alhamdulillah ini setelah kami melakukan progres mentreatment dari awal hingga sekarang ini kurang lebih 3 bulan, sudah banyak perubahan. Alhamdulillah sangat signifikan. Mungkin baraya dulur-dulur yang sering mengikuti video kami akan tahu dan lebih paham kondisi awal dan kondisi sekarang. Sangat jauh perbedaannya, karena kita di pohon, khususnya berkebun durian, kita harus sering continue merawatnya. Jika tidak pernah dirawat, posisi pohon durian tersebut akan lambat pertumbuhannya, jelek-jeleknya akan mati. Dan ini sudah memperlihatkan ini, alhamdulillah kelihatannya udah bagus ini, lebar-lebar. Cuman ini banyak kutu kebul di pohon alpukat, dan ini rencana kami akan penebangan pohon bambu yang ada di sebelah durian ini. Jadi kami lihat perkembangan pohon alpukatnya, perkembangannya stagnan, kurang maksimal karena kebutuhan matahari, penyinarannya kurang tercukupi dengan baik. Contohnya nih, durian-duriannya bisa dilihat yang dekat naungan kurang begitu bagus untuk pertumbuhannya. Dan kami akan melihat rekan-rekan anak kandang yang sedang melakukan kegiatan pembersihan rumput, lin alaan lebar. Nah, ini baru kami tanam kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan alhamdulillah ini trubusnya sudah keluar. Nah, ini baraya rekan-rekan. Nah, tadinya ini pas dengan bambu penopangnya, dan akhirnya alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Ini kru kami sedang melakukan pembersihan rumput, limbah kebun nih.
Kang Dede lagi membersihkan limbah kebun ini. Jadi banyak manfaat di kebun kami. Tidak ada yang terbuang, entah rumputnya maupun dedaunannya. Semuanya kita hikmahnya ini bisa bersih. Dan ini pinggir jalan, baraya-baraya, dulur-dulur. Ini lahan kami pas pinggir jalan provinsi. Ini harus ganti nih, mati. Kita lihat kru kami sedang membersihkan rumput dan nantinya akan dimanfaatkan untuk konsumsi pakan ternak yang ada di Bukit Nyomotam, sapi dan domba. Seperti ini kesehariannya rekan kami anak kandang melakukan pengambilan rumput. Jadi manfaatnya banyak sekali. Satu sisi area perkebunan bersih dan tidak kotor, dan manfaat kedua adalah limbah kebun itu sendiri untuk pemberian pakan ternak kami yang ada di Bukit Nyomotam. Tentunya ini satu kesatuan. Istilah modernnya itu adalah integrated farming. Jadi antara kebun dan peternakan satu kesatuan, satu sama lainnya saling membutuhkan masing-masing, saling melengkapi. Contohnya perkebunan ini pohon durian baru tanam 1 bulan yang lalu, dan yang di bawah ini lokasi kebun durian yang usia 3 tahun. Dan rencana ini setelah kami beres pemupukan dan penggemburan, kami akan melanjutkan penyulaman pohon durian ataupun alpukat di sini, khususnya durian yang mati atau kena alat berat kemarin. Kami hitung tadi, dicek kurang lebih 5 pohon yang harus disulam. Seperti ini baraya. Barangkali kebetulan lewat, silahkan mampir ke kebun kami. Nah, ini kegiatan rutinitas anak kandang maupun anak kebun, dan bersama kami selalu melakukan kegiatan di sini. Ada progres yang harus dilakukan, kegiatan-kegiatan sehari-hari di sini sudah terprogram, dan pekerja juga sudah paham mana yang harus dikerjakan setiap harinya. Dan progres yang jadi kendala ini adalah
melakukan pembuatan ring luar, sehingga lebih banyak menyita waktu karena kita membuat semacam selokan melingkar buat terkonsentrasinya air ketika kami mengerjakan pemupukan atau pengairan. Tuh di kanu gedekeun we Wak, utawa kadinya tah. Di silo bating. Heeh. Sok atur-atur. Eta mah bere 2G teu nanaon, Mak. Pisahkeun. Nya kanu ieu teu nanaon tah. Ame tere ieu. Ame tere buahan. Nah, ini baraya dulur-dulur seperti ini. Dan dari sisi estetikanya juga lebih dapat. Jadi seninya juga udah ada. Dan ini banyak terhinggap sama kutu kebul nih. Kayaknya menular dari pohon alpukat yang sebelah ini. Harus dilakukan pengasapan atau apa itu namanya, pemberian pestisida dan fungisida. Kami cukupkan sekian video kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Cag ah.